Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'dah. Para salikin rahimakumullah, sahabat-sahabat saya, para alim, para ulama, para habaib, kaum profesional dimanapun berada, saya mohon izin meneruskan dan mohon ridhonya untuk bisa membaca kitab ini. Moga-moga menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan istiqomah fitorkilah, istiqomah di jalan Allah. Mari kita bersyukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para salikin rahimakumullah, mari kita lanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa bima fi ulumiha fit darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara'ul mu'mininal jannata qoblal aghniya'i bi khamsi'atin amma wa dzalika li annahum sabaku fit dunya bil ibadah wa anta tatrukal jamaah wa tusalli wahdaka wa idza shallaitaha naqartaha naqratika wa hal yudda lil muluk illa ma hasuna wa tuhib fama sabaqal fuqara ila jannah illa li annahum sabaku ila khidmatal maula fid dunya. Para salikin, kita kaji bersama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, moga-moga mendapatkan selalu kasih sayang Allah kepada beliau, keluarga dan para keturunan hingga juga umatnya kita ini. Amin ya rabbal alamin. Apabila Rasulullah bersabda, yadkhulul fuqara'ul mu'minina jannah, masuknya surga kaum fuqara, fakir yang mukmin. Apa orang kaya nanti tidak masuk surga? Masuk. Tetapi disebutkan qoblal aghniya, masuknya kaum fakir itu lebih dulu daripada orang yang kaya. Gredeg ya kita ya, para salikin ya. Kita kaya enggak ya? Berapa selisihnya kaum fakir yang mukmin yang masuk surga ketimbang orang kaya? Berapa? Bi khamsi'atin amin, 500 tahun. Jadi demikian para salikin dari hadis ini ya bolehlah kita ingin kaya ya, boleh iri urusan sesuatu ya, iri dalam arti positif. Tetapi tidak menjadikan orang kaya itu menjadi kunci masuk surga. Justru masuk surga ini adalah al-fuqara'ul mu'min ya, jannah qoblal ghaniyah, daripada orang kaya. Bi khamsi'atin amin, lebih dari 500 tahun. Lho ngono lho, wong kabeh kok pengen sugih. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir.
Kalau sudah orang kaya dan sebagian rupa itu hebatnya luar biasa, itu ingin ditiru. Tapi kaya yang betul tidak diikuti. Padahal kaya yang ikut itu adalah hinnan nafs. Jadi kekayaan jiwa kita yang tertuju pada Allah, yang terikat pada Allah, itulah kekayaan sebenarnya. Betul atau betul ya? Kira-kira kalau orang fuqara itu lebih dulu masuk surga, ini lanjutannya. Wadzalika, dan bukti dari orang fuqara mukmin masuk surga lebih dulu itu li'annahum sabaku fit dunya bil ibadah, karena karena sesungguhnya orang yang fuqara, yang fakir, yang ahli, yang mukmin tadi sabaku fit dunya bil ibadah, yaitu dia lebih mendahulukan dia lebih mendahulukan, memprioritaskan fit dunya, di dunia ini, al ibadah, yaitu ibadah. Ada juga orang yang fakir kadal fakru ayyakuna kufron, ya karena memang dari kecilnya dia tidak diajari oleh iman. Itu memang bagian dari kita sedih kalau misalkan di tengah jalan sudah kurang tapi kok juga enggak ibadah, kita sedih. Kita doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah nanti beliau-beliau itu. Begitu juga kita, ya, amin. Tapi wa anta turqal jamaah, dan orang seperti kita, orang yang kaya itu tertukal jamaah, sering meninggalkan jamaah. Betul. Pekerjaannya belum selesai, masih numpuk, belum didisposisi, belum membagi pekerjaan pada anak buah. Wah, ini kontrak belum selesai, ini akan mendapatkan kontrak baru. Akhirnya apa? Wa tusolli wahdaka, akhirnya kamu itu sholatnya sendiri. Masih banyak gak ya sholat yang sendiri-sendiri? Para salikin? Banyak ya? Banyak. Moga-moga ya kita itu jamaah terus, ya minimal suami istri keluarga kita jamaah. Jadi jangan sholat dulu sebelum istri anak. Ayo sholat dulu. Kita tunggu sebentar, sholat, habis itu lanjutkan lagi. Inilah yang menyebabkan kita tidak masuk surga lebih dulu dan kita kalah dengan kaum fuqara yang al-mu'min, yang mukmin. Ya, fa idza sholaitaha, kalaupun orang kaya itu sholat, ya, takortaha nakrotinika, maka cara sholatnya itu seperti hanya nakrotinika, seperti ayam yang nudul makan. Masih ada yang sholat seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud belum ini belum nempel ke mana, ke tempat sujudan sudah diangkat. Masih banyak nggak sholat seperti ini? Ini dikritik loh oleh Imam Tajuddin. Apalagi kalau sholat tarawih, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Yasin, Allahu Akbar. Ini di mana sholat seperti ini? Ini sholatnya ya wahida sholat takor taha nakruda. Ini cara sholatnya seperti ayam. Ayam itu kan nggak bisa makan ngunyah, mesti nudul tuk. Seperti sholatnya seperti nudul. Nah, gimana mau merasakan nikmatnya sholat? Gimana istighraq di dalam sholat? Yang sholat itu malah ngelamun, sholat itu menikmati ngantuknya, tidak menikmati sabten from sholat. Nah, ini adalah bagian dari kritiknya dari Syekh Tajuddin. Kalau kita sholat masih sendirian, itu pun masih seperti nudul. Lo ngono lo masuk, kok pengen siratal mustaqimnya api? Kira-kira kan gitu bahasa kasarnya. Lo ngono lo kok kepengen masuk surga, orang sholatmu itu malah ngelamun, kok enggak kepada saya kok, kira-kira kata Allah. Wa hal yuhdalil muluk illa ma husna waktu khiba. Jadi dengan demikian, kalau Anda ingin menunjukkan sesuatu kepada al-muluk Allah, ya, illa ma husna,
kecuali segala sesuatunya harus hasunah, baik, waktu khim, dan sesuatu yang terpilih, yang dicintai. Dahlah Bapak Ibu sekalian, kita mau ketemu atasan kita, pakaian kita khasan atau yang jelek, sarung, bagus. Kalau kita membawa souvenir kepada atasan, katakan membeli buah, katakan apa buahnya yang busuk-busuk, tidak kan? Loh, ngono itu loh, kita itu menghadap Allah kok yang dibawa yang Allahu Akbar, ingat ini, ingat itu, ingat itu. Kok tidak memberikan sesuatu pada Allah yang betul-betul insya Allah istighraq, khudu', khusyuk, khudud. Yang dibawa kok yang jelek-jelek. Ya Allah, saya punya masalah itu, dibawa sholat. Ya. Fama sabaqal fuqara ilal jannah, karena itulah seseorang yang fakir, yang mukmin itu sabaqal fuqara ilal jannah, dia mendahului kita. Ya, illa li'anna ila khidmatil maula fid dunya. Karena apa? Illa, kecuali li'annahum, orang seperti ini sabakuna, mendisikkan, ya, ilal khidmatil maula. Khidmah itu khidmah kita. Kan ada gimana itu khidmah, ya, berkah, profesional berkah, kan gitu kan? Ini teman-teman LSP Barista Syariah kan motonya itu khidmah profesional berkah. Oh, itu satu substansi yang sangat luar biasa ini teman-teman LSP ini, ya. Kita mencari khidmah, pengabdian kita itu apa? Kepada Allah Al-Maula, kepada Allah fid dunya, di dunia. Nah, saya ingin lanjutkan para salikin. Wal muradu bil fuqara is-sabr alladzina sabaru ala murril faqah hatta in akhadahum la yafruqa bisiddatin kama tafraqa anta birraha fadkhulal fuqara jannah yadullu ala tahdhihim ala faqah. Ini masih penjelasan mengapa orang fuqara itu lebih dulu. Jadi fuqara dalam arti fisikally yang biasa-biasa pendapatannya. Tetapi fuqara dalam arti pengertian yang lebih substantif, fuqara itu enggak membutuhkan. Atau al-ghani, pengertian itu yang membutuhkan. Ini pengertian. Nah, kalau ada orang miskin, fakir, dia membutuhkan, itu fakir betul. Ya, tapi kalau orang kaya masih membutuhkan terus ini itu, nah, berarti dia itu sebetulnya fakir. Pengertian substansinya, ya. Orang itu kalau semakin kaya kan semakin ingin kaya. Yang kaya makin kaya, gitu kan? Yang miskin makin miskin. Itu biasanya dalam sebuah sistem ekonomi yang monopolistik. Nggak usah ngomong politik, ya, nggak usah ngomong sistem ekonomi, kita ngaji saja. Wal muradu, yang pengertian dari yang kita bahas tadi, bil fuqara'i as-sabru alladzi sabaru ala murril faqh. Mengapa orang fuqara itu masuk surga? Karena itu as-sabr. Orang fuqara itu sabar, ya. Orang fakir itu sabar ala murril faqh, ketika dia sedang dirundung oleh masalah. Jadi kalau orang fakir itu kan begitu kan, biasa. Mangan hanya 2 hari nggak apa-apa, besok kerja. Tapi kalau orang kaya, gaji X, makanan sudah berlimpah-limpah untuk 2 bulan yang lalu, resahnya bukan main. Wah, ini saya mau pensiun 5 tahun lagi, resahnya bukan main. Padahal Allah sudah menjanjikan rezeki itu selalu ada, ya. Ini adalah orang yang fakir. Karena dia hatta ayyahadamu yahrusiddatin, kata sehingga seseorang itu hadahu, dirinya orang fakir itu yahrusiddatin, sehingga dia itu nggak apa-apa meskipun siddah, meskipun rezekinya sempit, ya. Kama tarwa anta birraha,
Bahagianya orang miskin yang tidak punya makanan, orang fakir miskin itu bahagianya apa? Kama tafrahu anta birroha, seperti halnya Anda bahagia kalau berlimpah-limpah. Satu sisi orang kaya ukurannya bahagia itu kalau punya harta, kendaraan mentereng, rumah hebat, ya itu bahagia. Tapi kalau orang fakir itu biasa saja, bahagia. Bahagia di dalam kesedihan, bahagia di dalam kekurangan, bahagia dalam ujian. Bisa nggak kita itu ikhlas seperti ini? Ya, karena itu Imam Ghazali mengatakan rezeki uang itu jangan dimasukkan hati. Sebaiknya kita nggak usah tahu kita itu punya apa, nggak usah. Punya ini, ada rezeki ini, bagi itu, ngasih rezeki, makan bareng dengan teman-teman, nggak usah dihitung. Besok juga akan dikasih rezeki oleh Allah. Nggak usah hitung-hitungan. Kenyataannya semakin kaya semakin pelit. Ya, ukurannya kaya itu bahagia kalau sudah kaya. Kalau orang miskin semakin diuji semakin ikhlas semakin bahagia. Itulah mengapa dia masuk surga lebih dulu. Ya. Fadhul fuqara'ul jannah, karena itu orang fuqara itu masuk lebih dulu fuqara'il jannah, yaitu masuk ke surga. Ya dulu ala tasimi ala faqah, karena ini menunjukkan keteladanannya, kesedihannya orang miskin. Ya, para salikin mau nggak nyontok seperti ini? Fuqara yang mukmin, yang betul-betul mendahulukan Allah. Yang bagus lagi kalau kita cukup, ya, ghaniyun naf, kita punya kekayaan, tetapi kita juga mensegerakan kebaikan. Itu yang penting. Itu namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kebahagiaan itu bukan ukurannya adalah jabatan. Ya, tadi disebutkan kan bahwa orang fakir itulah yang kita perlu tuju, karena dia itu selalu ikhlas, datar saja menghadapi ujian. Semakin diuji semakin ikhlas, semakin sabar, Allah semakin cinta. Saya lanjutkan para salikin. Wa qallal muhallif bi hadzal kitab wa nabihi ma bi ulumiha fid darain. Kafa bika jahlan anta taraddada ilal makhluqin wa tutruka babal khaliq faqar takabtal ma'asya minna min kulli janib afala takunu mahjunan ala nafsika. Kafa bika jahlan, wes angel wes, leren bodohmu itu ndek, gemblungmu itu dindek. Nah, ini kira bahasa Jawanya gitu. Kebodohan itu hentikan. Kafa bika jahlan, sudah berhenti. Jawarih kamu yang kesana, anggota tubuh yang masa itu berhenti. Kamu yang hanya urusan dunia berhenti. Kamu yang hanya urusan jabatan berhenti. Kamu yang hanya urusan kekuasaan berhenti. Kafa bika jahlan, cukuplah menunjukkan kebodohanmu itu. Ya, mengapa? Anta taraddada ilal makhluk, karena orang bodoh itu adalah Anda yang mengorientasi hidupmu itu kepada ilal makhluk, kepada sesama makhluk. Ya. Kalau sudah urusan makhluk itu melebihi segalanya. Kalau sudah urusan rezeki itu takutnya bukan main kehilangan. Kalau sudah urusan pangkat takutnya luar biasa. Dengan demikian wes leren angel dikandani angel saiki lagi susun ya angel wes wes leren. Nah, kira-kira kan gitu ini katanya sih Syekh Tajuddin Ibnu Athir, sudah cukup. Kamu mengharap pada manusia itu cukup. Kamu mengharapkan pada sesama makhluk itu cukup. Kamu mencintai yang masih punya burung dipeteti 2 jam 3 jam itu kan ya, gimana sambil pikir kalau peteti sambil istighfar kan enggak apa-apa, ini kadang-kala lupa ya. Punya jago tilus-lus ya wes
punya kuda dideloki tok. Ini apa? Anta taradda ilal makhluk, kamu itu lebih mencintai, memperhatikan makhluk. Wa tatruka babul khaliq, tetapi kamu itu menutup pintu rapat-rapat terhadap Allah. Lah, apa enggak bodoh sing digoleki kok manusia ciptaannya Allah? Lah kok enggak goleki Allah? Karena bahasa saneponya seperti itu ya Pak Sakin, bahasa isyaratnya seperti itu. Itu aku yang duwe, saya yang punya, kata Allah. Lah sing kok goleki kok yang kuwi? Yang kamu goleki kok yang makhluk, bukan saya. Bahkan kamu watat terus babul khol. Bahkan kamu itu menutup pintu khol. Ya berat, sholat malam berat. Memang jam 3, jam 2 tidur itu enak-enak. Ya, sampai menjelang subuh itu masih lebih enak. Sampai subuh. Lah karena itu babul khalq, itu pintu Allah dibuka. Aina su'ali, ya, ainal ummati, mana umat saya itu, mana yang bertanya pada saya, mana yang minta pada saya, itu dibuka. Futuhul babul khalq itu dibuka malam hari. Loh, orang manusia kok masih jeluwentar turunnya ngorok-ngorok, maaf ya. Maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak, kadang-kala ini saking asiknya juga bicaranya gitu. Jam 2 bangun pipis, AC-nya ditambah, selimutan tebal, subuhnya hilang, nggak sholat malam, kan? Memang berat. Ngetuk pintu Allah itu berat. Allah sudah memanggil-manggil seperti ini bilang, apakah ini tidak jahlan? Nah ini kata ini. Dikata lain, apakah afala humkun? Apakah hal ini tidak kamu bodoh, umprung? Sing digoleki kok menungso kok duduk digoleki Gusti Allah. Faqad arada bakal ma'asi min kulli janib, bahkan kamu itu sungguh-sungguh melakukan maksiat min kulli janib, dari segala pintu. Dalam segala sisi maksiat. Jawarih kita itu maksiat, seluruh anggota badan kita. Afala takunu mahjunan ala nafsika? Apakah hal ini tidak merugikan pada dirimu sendiri? Jawabannya kan pasti kan, rugi. Nek dunya itu mangzilatun, dunia itu hanya tempat ampiran, tapi kita terlena dengan ampiran itu tidak pada posisi darul qaror, yaitu yang nanti yang kita di yaumil akhir. Jadi tempat halaman kita yang sejati nanti di yaumil akhir. Saya lanjutkan. Fal ajabu kullal ajab min abdin yukbilu ala suhbatin nafsi wala yatihi sarru illa minha wa yudka suhbatallah wala yatil khairu illa minhu. Wal ajib kullal ajib, ini lebih heran, sangat mengherankan. Kalau tadi itu bodoh sebodoh-bodohnya, kalau ini ya ajib, heran, mengheran, sangat mengherankan. Min abdin yubil ala subatin nafsi, manusia itu seringkali menghadapkan dirinya yubilu ala subatin nafsi, dari ngancani sahib, bercanda gurau dengan nafsihi, yaitu nafsunya, wasik, ya. Wala yati sarul illa minha, padahal maksiat itu tidak sedikit pun memberikan manfaat bagi dirinya. Tapi kok diakrabi ya maksiat itu? What the meaning, value behind maksiat? Apa makna dan nilai di balik maksiat itu? Loh kok disenengi? Berarti manusia kalah bodoh. Wa yatruka suhbatallah, tetapi kamu itu justru meninggalkan suhbatan, bercengkrama, bersahabat kepada Allah. Di sing digoleki bersahabat dengan maksiat, fikuli janib tadi, tetapi kamu yatruka subhanallah, kamu itu meninggalkan bersahabat dengan Allah. Walatil khair li ilamin, padahal Allah itu tidak ada sesuatu pun kebaikan untukmu itu kecuali dari Allah. Loh ngono lho manusia kok lali. Nah, kira-kira wis dikowahi ra karu-karuan lali ae. Saya lanjutkan ya, satu paragraf lagi. Para sadikin rahmatullah. Ya intinya dari paragraf terakhir itu, ayo kita itu mengakrab, bersenda gurau, bersahabat
bercinta dengan Allah, mahabbah dengan Allah. Teorinya dari siapa? Rabi'atul Adawiyah, teori mahabbah. Ya, kalau teorinya orang Thariqah namanya muraqabah. Jadi kita mendekatkan diri pada Allah. Ya, Mbak. Dalam rangka mukasyafah, musyahadah, kira-kira gitu kan, tingkatan-tingkatan kalau kita itu bertasawuf dan berthariqah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif bihadzal kitab fa in kala kaifa subhata lillah fa'lam anna subhata kulli syai'in ala hasabihi fa subhata ta'ala ila bimtil amarih wasdinabi nawahi wa subhatal malaikain ayyum liyahumul hasanat wa suhbatul kitabi wa sunnah ayyamala bihima wa suhbatus sama'i bitafakkuri fiha wa suhbatukal ardu bil i'tibari lima fiha wa laysa min lazimis syubhata wujudur batin. Ini resep lagi para salikin. Fa in kala lamun to kamu itu ditekoi, fa in apabila kila ada orang bertanya kepada kamu, kaifa subhatillah, bagaimana kita itu cara bersahabat dengan Allah, ya. Fa'lam, maka ketahuilah anna subhata, maka sesungguhnya bersahabat dengan Allah kulla syai'in, terhadap sesuatunya ala hasabihi, yaitu kita itu mengakrabi terhadap semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Yaitu semua itu ada hisabnya, ada ukurannya. Cara bersahabat dengan Allah itu ada hisab, ya, ada ukurannya. Fasuhbatullahi ta'ala, maka cara untuk bersahabat dengan Allah biimtalil awamirhi, yaitu mengikuti, menjalankan semua perintahnya, wajtina binawahi, dan menjauhi, menghentikan seluruh nawahi yang dilarangnya. Ya, ini takwa, pengertian takwa, ya. Wasubatul malaikain, dan bersahabat dengan malaikat, dua, raqib atid, ya. In yumlihal hasanat, kalau kamu itu menyajikan amalmu itu hasanat. Karena raqib menyatat, raqib atid itu selalu yang baik, yang buruk itu dicatat. Karena itu harus Anda tunjukkan bahwa rapotmu itu baik. Rapotmu jangan merah-merah tok, itu kan. Mau naik kelas enggak? Merah wakah ya, masa harus naik kelas. Wasubatul kitab wa sunnah, dan mengikutinya kitab Allah dan sunnah, artinya Al-Quran dan hadis, ayat malabihima, hanya dengan cara kalau kamu itu mengamalkan Quran dan hadis. Wasubatus sama bitafakkuri fiha, dan cara bersahabat dengan langit, ya, bitafakkur fiha, dengan bertafakur. Inna fi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Seseorang dikatakan yang namanya orang pinter, yang ulul albab, yang profesor, yang doktor, yang intelektual, yang cendekiawan, yang sarjana, misalkan Isnu, ya, itu harus tafakkur fiha, harus bertafakur terhadap ciptaan langit dan bumi, langit. Ya, artinya begini para salikin, kita bisa berhadapan-hadapan dengan ilmu langit atau ilmu bumi. Ini sebetulnya ilmu langit. Saya di mana, ibu di mana, bapak di mana, di Padang, di Manado, di Aceh, semua ada kan di sini. Ini sebetulnya perintah ilmu langit, tapi diteknologikan. Jadi belajar ilmu itu sebaiknya anak-anak kita itu juga mengakrabi ilmu langit, ilmu teknologi high tech, digital kompetensi sekarang. Ini ilmu langit. Baru sama wal'ad, baru ilmu dunia, ilmu bumi, ilmu dunia. La ayatin, itu semua tafakur. Yang di langit begitu indah, tata surya, galaksinya semuanya itu la ayatil lebab, ini adalah tanda orang yang berpikir. Wa suhbatukal adu bil i'tibari lima fiha, dan bersahabat dengan dunianya Allah, ada pelajaran dari dunia itu. Oh, lek gunungnya dikepras nanti jadi tanah longsor.
Oh, kalau gunungnya sudah sedikit, batu bara dikepras di mana-mana, longsor di mana-mana. Lah itu itibar. Ya. Walaysa min lazimi syuhbati, dan bukanlah sebuah kelaziman untuk bersahabat. Wujudu orang bersahabat itu ar-rutbati karena pangkat. Bapak-bapak, ibu-ibu masih menyenangi orang yang berpangkat. Kalau tidak punya pangkat tidak dikancani, tapi kalau orang biasa-biasa ditinggal. Sing digoleki sing duwe pangkat-pangkat tok, ben katut oleh apa sawape. Nah, akrabilah orang-orang yang min auliya, minal mursyid, minal ulama. Itulah tempat Anda untuk ditunjukkan kepada faruddu ilal akhir. Ya. Mungkin kira-kira itu kita sudah cukup. Moga-moga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kali lagi, masih ada waktu dikit ya, merasa dikit. Ini nanggung. Karena nyambung. Baqalal mu'allif hadal kitab wa nabima bi ulumiha fal makna bi suhbatillah suhbatu ayatihi wa ni'amihi. Faman sahaban ni'ami bisyukr wa sahibal bala'i bisabr wa sahabil awamir bil imtithal wa nawahi bil inzijar wa ta'adi bil ikhlas faqad sahibatau ta'ala fa idza tamakkanatis suhbatu kanat khullatan. Ini nyambung ya. Fal makna pengertian lain artinya fi suhbatillah, kalau kita itu bercengkrama bersahabat dengan Allah, suhbata ayadinihi wa ni'amihi, yaitu mengakrabi dengan seluruh ciptaannya dan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian bisa menghitung nikmat Allah kepada kita. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu ragukan, yang kamu bisa menghitung? Ada. Sehat, udara, semua. Caranya harus kita hitung nikmat Allah itu. Buat apa? Biar kita lebih cinta, lebih mahabbah, lebih muraqabah, mendekatkan diri pada Allah. Faman sahiban ni'ami bisyukr, maka dengan demikian caranya bersyukuri dengan nikmat itu Anda harus bisyukr, syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Jadi kalau engkau ingin nambah syukur, bersyukurlah, Allah akan tambah. Tapi kalau kamu kufur, ingat loh, awas, kandani kok angel ya. Siksaan saya itu berat, kata Allah. Wa suhibal bala bisabr. Kalau Anda mengakrabi Allah ketika Anda diberikan bala, bisabr, sabar. Karena sabar itu kunci dari kunci yang tidak pernah kita semua itu naik kelas. Karena sabar itu sampai meninggal ya kita harus sabar. Ya, masih muda sabar. Ya, rezekinya dikasih sama orang tua pas-pasan sabar ya. Cari rezeki sabar, punya anak digoda anak sabar, anak mau kuliah sabar, anak sudah mantu sabar, punya cucu sabar, sampai tidak ada kelas yang menghentikan kita itu untuk sabar. Ya. Ya, wasahibul awamir bil imtan. Kalau kita bersahabat dengan apa yang diperintahkan, maka kita harus menjalankan. Salat malam perintah, puasa perintah. Ya, apalagi sekarang itu sudah masuk bulan apa? Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sahbana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kita di bulan Sa'ban dan nanti Rajab dan Sa'ban, dan sampaikanlah umur saya ya Allah sampai Ramadan nanti. Itu banyak dibaca ya Bu ya. Ini sudah masuk Rajab ya. Allahumma birana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ayo kita baca terus nanti ya, biar kita itu diberi waktu sampai Ramadan ilal maratain, terlalu ketemu Ramadan. Wa nawahi bil
injijar, kalau kita mengakrabi Allah dengan apa yang dilarang, maka dengan demikian kita harus berinjar, yaitu dengan menghentikan semua kesalahan kita. Wa ta'ati bil ikhlas. Kalau kita taat yang ikhlas. Berat ikhlas itu ya, pamrih yang banyak keinginan. Karena kalau ibadah kita tidak ikhlas ya percuma. Jadi kita belajar ikhlas Bu ya. Tangan kanan tidak tahu, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu ya. Kita nggak usah catat. Kalau nyumbang siapa itu nggak usah dikasih catatan deh. Nanti diiling-iling. Saya nyumbang siapa, nyumbang nggak usah. Lepas saja. Allah tidak akan menutup rezeki kita karena sedekah kok. Itu kalau ada rezeki ya harus banyak ikut. Ada namanya, kita juga punya namanya las amil zakat. Ya amil zakat elzawa, elektronik zakat dan wakaf kita ada. Faqad sahibatallah, maka kalau kita itu sahiballah ta'ala, kalau kita itu mengakrabi, bersahabat, bercengkrama dengan Allah, ya, maka dengan demikian fa idza tamakanat subah, apabila keseharian kita sudah mencintai pada Allah, kanat, maka orang seperti ini khullatan, itu tadi kekasih Allah. Insya Allah pada semuanya bisa menjadi orang dicintai Allah. Kalau sudah pada tertentu min auliyah akan menjadi wali-wali. Insya Allah ya para salikin, moga-moga kita tadi jadi ada namanya bersyukur, sabar, melakukan perintah, menjauhi larangan, ikhlas, itu kunci ya. Karena itu orang Solo itu biasanya gitu kan, yang istiqomah, yang sabar, ikhlas, jalankan semua amalan kaifiat-kaifiat di dalam thariqah itu harus ikhlas, sabar, istiqomah. Demikian, terima kasih. Moga-moga kita mendapatkan ridho, maunah, maghfirah, dan insyaallah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.